Oke, selanjutnya adalah membuat tombol back atau tombol home. Caranya adalah kita ke alat tadi. Kalau di sini kita tuliskan tombol back atau next. Nah, ini banyak sekali pilihannya, tinggal disesuaikan saja. Misal saya ingin tombol ini ya, mana ini bisa ditambahkan. Ini saja ini. Nah, kita close dulu, close. Ini disesuaikan, bisa di atas ini, bisa di bawah sini. Kalau saya biasanya di atas ini, lalu diperkecil. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, caranya adalah kita klik ini, lalu kita hyperlink seperti tadi, titik 3, klik, lalu ke tautan, lalu kita pilih ke opening. Kan ini menu kedua, ingin kita buat ke opening. Nah, kita pilih opening, lalu kita selesai. Nah, coba kita mainkan. Kita klik dulu opening ini, lalu kita mainkan lewat sini, lewat sini. Nah, ini klik. Nah, tombol yang diperlink akan berbeda kursornya. Ini bisa dilihat. Ini kursornya seperti ada anak panah menghadap ke kanan. Nah, objek yang sudah diperlink dia akan berubah menjadi tangan yang menunjuk. Kita arahkan ke tombol play, dia akan berubah. Nah, akan menunjuk. Kalau kita arahkan keluar, dia akan kembali ke anak panah tadi. Nah, ini. Nah, kalau tangan gini, tangan menunjuk, artinya sudah diperlink. Nah, bisa kita klik, klik. Nah, dia akan ke menu. Nah, untuk kembali ke menu, dari menu ke opening, nah kita coba klik tadi yang bisa diperlink. Nah, lihat nih, ini anak panah menuju ke kiri. Kalau layarnya kita arahkan ke bagian kiri, dia akan ke kiri. Kalau ke kanan, dia akan ke kanan. Nah, seperti itu. Kita arahkan ke elemen yang sudah diperlink tadi di sini. Nah, ini artinya sudah bisa kita klik, sudah terhyperlink. Coba kita klik, nah, dia akan kembali ke halaman awal tadi. Seperti itu. Lanjut, kita keluar dulu lewat sini. Kita lewat bawah sini. Kita ini pilih yang paling kanan bawah ini. Kita keluar. Oke, nah di menu ini tadi adalah banyak sekali nanti tombol-tombol tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, materi, lalu ada kuis atau soal, pembelajaran, eh, profil pembuat, profil pengembang seperti itu, dan lain-lainnya. Nah, kita awali dulu dengan capaian pembelajaran. Kita bikin tombol capaian pembelajaran dengan cara kita menuju ke elemen, lalu kita ini yang jelajah tadi ini kita hapus. Kita cari, kita ketikkan namanya kotak teks atau save teks seperti itu. Kotak teks, kotak teks. Nah, lalu kita enter. Nah, ini kan banyak banget sekali pilihannya, bisa disesuaikan ingin yang mana. Ini banyak banget. Nah, misal saya ingin yang ini. Nah, ini tinggal diklik, dia akan muncul. Nah, si bintang-bintang kuning ini juga bisa diganti warna, asalkan tadi ada palet warna di sini. Ini yang kuning misal diganti warna hijau, bisa di close, ini juga di close. Lalu ini kita sesuaikan ingin seberapa, lalu kita perkecil.
Untuk teks tujuan pembelajaran kita bisa pakai menu teks di sini, teks klik. Nah, akan muncul, kita pilih tambahkan judul. Oke, kita close. Nah, ini kita ganti jadi capaian pembelajaran seperti ini. Nah, kita klik keluar, lalu kita klik lagi. Nah, ini kan fontnya kurang menarik. Nah, ini bisa diganti. Ini ada menu font di sini. Open Sans, ini nama fontnya. Kita klik. Nah, jenis font ini, nama font-fontnya bisa diganti. Untuk jenis font ini banyak sekali. Ada font display, bold, slab serif, sans serif, heading serif, retro, author, vintage, funky, cartoon, dan lain-lain. Nah, biasanya untuk video pembelajaran kita menggunakan font kartun atau font komik komik tapi kalau saya biasanya menggunakan font kartun, banyak sekali pilihannya. Nah, ini ada yang gratis, ada yang berbayar. Ini tinggal dipilih mau yang font apa. Ini banyak sekali, misalnya ini font Monami, kita klik, kita close. Nah, misal ini mau kita bagi dua, tinggal klik di sini lalu kita enter, nanti akan seperti ini. Ini bisa dikecilkan, bisa pakai ini tadi atau pakai yang ini atau pakai ini yang tombol menu sampingnya, seperti itu. Nah, sudah kita paskan. Kalau kurang kecil kita kecilkan lagi. Nah, seperti ini. Lalu langkah selanjutnya adalah membuat halaman baru di sini. Klik, nah ini halaman ketiga, halaman capaian pembelajaran. Kita kembali ke halaman menu dulu, klik. Nah, di sini bisa kita blok dengan cara ini, klik dua kali lalu ditahan seperti diseret sampai muncul seperti ini. Nah, jika ada tulisan kelompokan berarti eh, sudah terkelompokkan. Ini bisa kita salin Ctrl C atau pakai yang titik tiga itu, lalu kembali ke menu ini. Nah, ini bisa kita tempel di sini. Ini. Nah, ini kita kelompokkan aja, kelompokkan, klik, lalu ke menu posisi, kita pilih tengah yang ini, ya kan, ke tengah, lalu kita pilih ke atas ini. Ya terlalu atas kita bisa ke bawah ini, kita ke rada bawah dikit. Nah, seperti ini. Ya sudah, kita close, keluar. Nah, ini kita namain dulu halamannya menjadi halaman capaian pembelajaran, kita tulis CP aja, lalu kita close di sini. Kita ke Word tadi, materi kita sini. Nah, kita pilih CP tadi, ini salin, Ctrl C atau pakai menu ini salin. Nah, di sini untuk CP ini bisa kita langsung paste sebenarnya. Bisa diklik kanvasnya ini, lalu kita klik Ctrl V atau pakai klik kanan lalu tempel juga bisa. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, tinggal disesuaikan saja seperti ini. Misal mau diganti warna, bisa diganti warna putih, bisa. Terus mau dikasih belakangnya background kertas atau kotak lagi juga bisa. Misal pakai uh, mana ya, ini misal bisa ini, kita ganti warna dulu belakangnya menjadi hijau. Nah, sudah hijau, ini kan ada di depan teks, kita ke belakangin, caranya ke menu posisi, lalu kita klik mundur. Nah, dia akan mundur. Nah, ini kita bisa besarkan.
Ini kita sesuaikan, kita kecilkan. Nah, jika sudah, kita akan menambahkan tombol kembali. Caranya adalah kita ke ini halaman 2 menu. Nah, ini kita salin aja, kita klik, kita salin atau Ctrl C pakai shortcut salin. Lalu kembali ke halaman 3, halaman CP, di sini klik. Lalu diklik kanvasnya dan di paste Ctrl V. Ini kan menuju ke opening, yang seharusnya menuju ke halaman menu. Ini bisa diedit, diganti dengan cara kita edit ini di tautan, diklik, lalu diklik ini, kita hapus saja, hapus. Nah, muncul seperti ini, kita scroll ke bawah, kita pilih yang menu. Nah, jika sudah seperti ini menu, kita selesai. Oke, ini sudah kembali ke menu. Untuk TP juga sama, kita skip, kita ke apa ya, materi, kita ke materi. Ini salin dulu teks materinya, balik ke sini. Nah, ini dua ini kita blok lagi seperti ini. Lalu kita duplikat ini, duplikat. Lalu kita ke bawahin, sesuaikan. Nah, sudah. Oh ya, sebelum itu yang CP ini belum kita hyperlink, kita klik teksnya. Ini teksnya, klik. Lalu titik 3 ini, klik tautan menuju ke halaman 3 CP. Oke, udah. Yes, selesai. Nah, untuk materi ini kita ganti materi. Oke, kita eh, tambahkan materi di sini, tambahkan halaman, klik. Nah, halaman materi ini kita salin aja materinya, misal seperti ini. Nah, materinya seperti ini, nanti saya rapikan ini misal seperti ini. Nah, jika tidak muat satu halaman, kita tambahkan halaman lagi di sini. Ini ya, misal ini materi kedua, misal ada lagi materi ketiga, keempat, tinggal ditambahkan aja. Nah, contohnya adalah di halaman 4 ini adalah halaman materi. Kita ganti nama dulu, klik ini titik 3, ganti materi 1 gitu. Enter. Terus yang ini materi 2, enter. Lalu lalu kita kembali ke menu nih. Nah, materi ini kita hyperlink ke halaman 4, ke materi 1 seperti ini. Kita tautkan seperti biasa tadi, kita ke materi 1, kita selesai. Nah, sudah. Lalu untuk selanjutnya adalah ke menu materi ini. Nah, kita ke menu CP ini, kita salin tombol ini, salin ya, Ctrl C, salin, kita ke materi, lalu kita tempel di sini. Nah, sama kayak tadi, ini kita edit, kita kembalikan. Oh, sudah ke menu, oke, udah pas berarti. Nah, ini kita duplikat, lalu kita seret ke paling kanan ini.
Nah, ini kan tombolnya masih ke arah kiri. Kita ingin apabila tombol ini ditekan akan ke materi 2. Nih, ini ada ini apa? Buat merotasi ya seperti itu. Bisa juga menggunakan posisi di sini. Posisi. Nah, ini bisa. Nah, bisa ya kan ke atas 180. Ya kan ke kanan. Nah, seperti itu. Kalau tidak, ya bisa cari lagi di sini di elemen. Kita cari tombol back tadi. Ini ya. Nah, tadi. Nah, kita klik dulu. Nah, dia kan di bawahnya akan ada rekomendasi ajaib. Nah, ini adalah rekomendasinya. Nah, ini ada nih tombol kanannya. Kita klik aja. Nah, dapat. Terus yang ini kita hapus saja. Tapi jika tidak ada tombol yang kanan ini juga bisa pakai yang ini tadi. Yang ini. Tuh. Oke, sudah ya. Kita arahkan dulu. Oke, di sini. Nah, ini kita hyperlink langsung titik 3 tautan kita ke materi 2 halaman 5 selesai. Oke. Nah, ini bisa kita copy lagi dua ini, tinggal kita pakai ini ya, yang ini tadi. Ini dua dikenain sampai muncul kelompokan ini. Kita copy Ctrl C, kita ke halaman 5, lalu kita paste Ctrl V. Nah, seperti ini. Nah, ini kita edit linknya menjadi ke halaman 4, bukan ke menu. Ini kita hapus halaman 4 ini, materi 1. Selesai. Lalu ini kita eh, apa ya? Kita ganti aja ini. Kan cuma dua materi. Materi terakhir lah ini ibaratnya. Nah, ini bisa diganti dengan tombol home. Nah, ini ada tombol home. Ini untuk kembali ke bagian menu. Oke, nah ini tinggal di hyperlink. Kita arahkan ke halaman 2 menu. Klik, selesai. Oke, nah itu untuk menambahkan halaman jika lebih dari satu. Nah, bisa pakai ini. Nanti kalau halaman 3, ini kan ada dua halaman. Kalau halaman 3 ya nanti tinggal disesuaikan ini. Berarti di sini nanti halaman terakhir pakai yang tombol beranda ini, tombol home. Nah, coba kita mainkan. Ini kita apply materi, kita klik. Nah, masuk. Kita coba kembali, klik. Kembali ke materi, kita klik. Lalu kita next ke materi 2. Ini kan materi 1, materi 2, klik. Nah, ini materi 2. Kembali ke materi 1. Nah, bisa next ke materi 2. Bisa kembali ke menu, klik. Nah, bisa seperti itu. Itu. Lalu untuk yang soal pilihan ganda, nah ini sedikit ribet sebenarnya. Ini caranya adalah tinggal kita ini aja. Nah, ini materi kita blok tadi ya, di blok. Lalu kita duplikat. Nah, misal taruh ke sini. Oke. Nah, materi ini kita edit tautan ini. Kita hapus dulu aja tautannya. Udah mati tautannya. Ini kita ganti ke quiz saja. Quiz ini. Oke, nah ini kita tambahkan halaman terlebih dahulu. Tambahkan halaman, klik. Nah, ini halaman 6 ini ganti nama menjadi soal 1.
Oke, terus tambahkan halaman lagi. Ini untuk benar atau salah ya, salah satu, tambahkan lagi. Nah ini untuk halaman benarnya, benar satu, enter. Oke, untuk kuis ini bisa diperlink ya, seperti tadi. Kita ke soal, kita selesai. Nah ini diklik akan ke soal, kita kasih soal. Nah agar ini, agar apa namanya, bisa rata kiri, rata kanan, atau rata tengah. Nah ini ada menu perataan di sini, kita klik ya seperti ini ya. Misal ini soal nomor 1, nah kecilkan seperti ini, klik, lalu kita jawabannya kita salin, misal jawabannya sampai C saja. Nah ini bisa kita enter, kita klik dulu di sini, enter, klik di sini, enter, lalu di blok dan ini diganti ke rata kiri. Oke, sudah. Ini kita paskan, sesuaikan. Nah langkah selanjutnya adalah menambahkan tombol kiri kanan tadi. Kita ke menu materi 1 ini ya, kita salin ke halaman ini, kita paste. Jika sudah, ini kan kembali ke menu benar, berarti langsung ke menu. Nah ini kalau saya pribadi tidak saya kasih yang ini, cuma ini tok. Nah langkah selanjutnya adalah menghiperlink tombol ABC. Nah ini bisa kita tulis di sini letter A, misal letter A. Nah ini banyak sekali nih, letter A, A nih, letter A. Nah misal ini saya milih yang ini. Nah ini ada nih teman-temannya nih di bawahnya, kita klik lihat semua. Ini ada B, ada C. Oke, pas banget. Nah ini tinggal dirapikan ya, disesuaikan. Misal seperti ini. Nah jawabannya tadi adalah B ya. Oke, B, berarti kita ke salah satu dulu, ini ke halaman salah. Nah di halaman ini kita salin tombol back tadi ini, salah kita set. Nah ini kita ganti, kita hapus, kita ganti ke soal 1, set, selesai. Oke. Ini salah ya, berarti kita kasih nama di sini salah, kita tambahkan teks, tambahkan judul, ini jawaban. Misalnya ini jawaban kurang tepat, kita sesuaikan segini. Kalau mau diganti font juga bisa, ini pakai ini tadi. Mau diganti warna juga bisa, ini pakai ini ya, ini itu. Nah kita tambahkan centang atau silang, misalnya ini silang. Nah ini banyak nih, tinggal dipilih nih. Atau salah. Nah ada nih, tinggal kita pilih aja. Ini misal ini set, salahkan, kecilin, set. Oke, jika sudah kita pilih ini kan sudah terhiperlink, berarti sudah aman. Kita ke yang benar dulu,
kita ke yang benar, klik benar, lalu kita ketikkan pakai teks, tambahkan judul, jawaban benar, benar. Oke, kita sesuaikan, kita tambahkan elemen orang, benar. Nah, dapat. Oke, sudah. Nah, langkah selanjutnya adalah kita bikin tombol next. Kita ambil aja ke materi 4 tadi yang ada tombol nextnya, kita salin, Ctrl C atau pakai ini salin, kita ke benar, kita paste. Nah, kita tambahkan halaman dulu lagi, set halaman 9 ya, ini kita ganti nama menjadi soal 2, soal 2 seperti ini. Nah, untuk si ini hyperlinknya kita ganti, bukan materi 2 tapi soal 2. Nah, ini lalu kita selesai, yes. Oke, sudah ya, ini akan kesini. Oke, untuk jawabannya adalah B yang benar. Kita klik dulu jawaban B, kita klik 3, kita hyperlink tautan, kita kasih ke halaman 8 benar ini, lalu kita enter. Yang A sama C salah ya, berarti kita taruh ke halaman salah, halaman 7. Ini juga sama. Oke, coba kita mainkan di soalan ini. Kita pakai ini tombol dulu nih, set. Oke, quiz aman, kita A, kurang tepat. Oke, masuk kembali ke soal. Yang C salah, salah, kembali aman. Yang B benar, kita next. Oh, nah sudah, ini kembali, ini akan ke halaman yang baru, soal 2. Kita keluar ya, nih soal 2 ini seperti itu. Nah, untuk soal 2 juga sama seperti ini langkahnya. Kita tambahkan soal, misal soal yang ini saja, kita paste, ganti dulu 2. Oke, jika sudah kita sesuaikan, lalu kita duplikat, kita kasih jawabannya A B C, A B C D sampai C aja lah. Mana sih ini, kembali. Nah, ini kita blok, kita klik, kita hapus, kita paste. Nah, ini kita enter satu-satu. Lalu untuk ABC nya juga bisa kita copy pakai ini, kita copy Ctrl C ke soal 2, ini kita paste di sini. Lalu kita tambahkan halaman 2 ya, halaman 10 ini kita kasih nama salah 2. Terus yang halaman 11 ini salah 1. Benar 2, benar 2, maaf. Oke, yang benar ini kita salin aja ini semuanya ya. Nah, kita ke benar, kita paste. Ini hyperlinknya kita hapus dulu, yang benar ini ya, hapus dulu. Terus kita ke salah yang pertama tadi nih, kita copy, kita ke salah 1, sama hyperlinknya matiin aja dulu. Oke, nah untuk soal 2 biasanya saya tidak menambahkan tombol next dan back gitu. Jadi langsung di perlink aja ininya. Yang benar kan jawaban C. Nah, kita edit, hapus, scroll ke bawah, cari benar 2. Oke,
lalu yang B juga sama, hapus, cari salah dua ini, ntar selesai. Lalu yang A juga sama, kita cari salah dua, selesai. Nah, untuk yang benar dua ini tadi kan di soal benar dua ini tadi kita tambahkan halaman dulu, halaman ini halaman yang 12 ini halaman ini ya, soal lagi, misalnya ada soal lagi, soal 3, terus jawaban benar ini kita hyperlink tadi kita tautkan ke soal 3, klik, selesai. Oke, sudah. Coba kita cek, sudah di hyperlink, sudah ya kan. Nah, coba kita ke soal pertama, kita mainkan. Jawabannya tadi adalah B, benar. Oke, ini juga bisa disesuaikan, misal jawaban benar, nah ini bisa dikasih penjelasan langsung, bisa dikasih penjelasan seperti itu juga bisa. Nah, ini kita next ke, nah ini soal nomor 2, kita ke jawaban yang A dulu, kurang tepat. Oke, kembali jawaban B kurang tepat, kembali ke jawaban C, benar, next. Nah, yang kurang tepat 2 ini sepertinya belum di hyperlink ya, belum. Nah, ini kita hyperlink dulu, kita arahkan ke soal 2, selesai, itu. Nah, seperti ini sebenarnya. Lalu untuk refleksi evaluasi juga sama, tinggal tambahkan halaman seperti itu. Untuk musik atau video juga bisa, misal seperti ini ya, kita salin lagi nih, kita hapus dulu tautannya. Oke, kita ganti video pembelajaran seperti ini. Nah, ini kita kasih halaman baru di sini, klik ini halaman video pembelajaran, kita tulis saja video gitu, enter, udah. Kita ke menu tadi ini, video ini kita hyperlink dulu, mana tautan. Nah, ini kita ke video, klik, selesai. Lalu kembali ke video ini. Nah, di sini kita tambahkan tombol back, kita salin aja, kita salin di sini aja yang langsung ke menu CP. Nah, ini kan langsung ke menu nih, kita salin lalu ke video, kita paste. Nah, udah ke menu ini. Lalu untuk video ini bisa kita unggah, caranya kita klik kanvasnya, kita unggah, kita pilih video, misal ingin video ini misal. Nah, untuk mengupload video jelas mengunggah file, kita unggah, lalu kita pilih video yang ingin dimasukkan tuh video yang apa, seperti itu. Jika sudah, kita pilih open ini. Nah, dia akan memproses mengupload ke sini, ini galeri Canva kita. Nah, jika sudah, langsung tinggal diklik, nanti akan muncul seperti itu. Untuk menambahkan musik juga sama, kita ke menu opening dulu, kita unggah file, lalu kita pilih uh, musik yang sudah kita cari, yang sudah kita download dari internet. Misal saya sudah download nih musik, misal ini kita open, dia akan memproses ini, loading. Nah, bisa kita tambahkan. Nah, ini sudah aman, nanti kita tambahkan, kita klik. Nah, muncul biru-biru di bawah seperti ini, dia tandanya sudah terupload gitu.
coba kita mainkan pasti ada. Apa untuk videonya bisa saya dekatkan micnya ke ya, kurang lebih seperti itu. Bisa pakai lagu-lagu animasi juga bisa. Untuk video sangat simpel ya tadi seperti ini. Nah, untuk menu ini bisa ditambahkan juga profil pengembang juga bisa agar tidak terplagiasi. Ini kita hapus dulu tautannya. Oke, tambahan untuk ini. Oke, agar memudahkan untuk membuat apa namanya animasi atau media pembelajaran ini, langkah yang diperlukan adalah harus mencari tombol back, terus ini harus ini, lalu tombol next ini, lalu tombol home, kembali ke menu, ini tombol home, ini tambahan ini, sama harus menyiapkan tombol ABC sampai D juga boleh. Ini jika sudah, Bapak Ibu bisa menghiasnya agar lebih terlihat hidup dan menyenangkan. Contohnya juga saya ada sebentar. Benar. Saya ganti akun terlebih dahulu soalnya bisanya nggak bisa dibuka. Nah, seperti ini agar sedikit lebih menarik. Bisa ditambahkan bisa ditambahkan di elemen tadi gerakan-gerakan seperti bintang, matahari, lalu kincir angin ini untuk mendukung judul materi yang kita buat. Gitu, gitu. Nah, ini untuk menunya ada petunjuk penggunaan, tombol lanjut untuk lanjut, tombol kembali untuk kembali. Seperti itu untuk CP, TP, motivasi, profil, profil pembuat media ini.
Lalu materi, media, ini media konkret juga bisa dimasukkan. Lalu kuis atau soal, refleksi dan evaluasi. Untuk video pembelajaran di sini belum ada, memang tidak saya tambahkan seperti itu. Ini seperti ini kurang lebih. Untuk lagunya juga ada ini. Itu untuk ini materinya sudah banyak sekali. Nah ini animasi apa itu magnet, ini akan mendukung anak-anak menjadi lebih tertarik, diharapkan lebih tertarik. Nah ini animasi magnet yang bergerak ini sampai sini. Lalu jenis-jenis magnet, nah ini untuk materi, ini listrik seperti itu. Ini media konkret sebenarnya, media pakai kincir angin medianya. Ini animasi kincir angin, beda kincir anginnya seperti ini, seperti itu. Nah kita kembali, nah ini ada animasi orang bergerak juga bisa ditambahkan. Tambahannya juga pakai ini tadi di elemen. Lalu kita misal ingin animasi hewan rusa atau hewan rusa, nah kita tambahkan aja bergerak. Nah ini ada ini, nah, dia akan bergerak, kita pasang ke sini. Kita taruh ke belakang. Nah seperti ini, itu cara menambahkan animasi rusa bergerak, pohon, kupu-kupu, kelinci bergerak. Nah, kalau tidak bergerak ya animasi seperti itu. Mungkin seperti itu saja tutorial dari saya. Bagaimana cara membuat media pembelajaran interaktif berbasis Canva, seperti itu. Atau untuk kuis bisa juga Bapak Ibu tautkan, tidak pakai Canva tapi juga bisa pakai Kahoot, Quizzes atau Wordwall untuk apa namanya, soal-soalnya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kurang saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.